الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup penting untuk kita pelajari dan kita kaji, yaitu permasalahan terkait bertasyabbuh dengan orang-orang kafir atau meniru-niru orang-orang kufar, orang-orang non-muslim. Pembahasan masalah tasyabbuh ini sejatinya merupakan salah satu maqasid syariat, salah satu tujuan syariat, karena kita dapati banyak sekali dalil-dalil, hadis-hadis perintah Nabi SAW terkait masalah ini. Dan lebih urgen lagi, urgensinya lebih besar lagi untuk kita bahas, terutama di zaman sekarang, di mana sangat mudah kita menyaksikan, mengakses tradisi-tradisi atau gaya hidup, pola hidup, atau bahkan tata cara beribadah dan beragama orang-orang di luar Islam, sehingga terserap masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, dari tontonan, dari film-film, dari hal-hal yang lainnya. Sehingga penting untuk kita menfilter agar kita tidak terjerumus ke dalam permasalahan tasyabbuh ini. Di sisi lain, sebagian orang ada yang bermudah-mudahan, ada yang terlalu ekstrim dalam menyikapi masalah tasyabbuh. Terkadang ada hal-hal yang di hal tersebut bukan termasuk tasyabbuh atau sudah bukan lagi dianggap tasyabbuh, tapi masih dipermasalahkan dianggap tasyabbuh. Di sisi lain ada orang-orang yang bermudah-mudahan seakan tidak ada kaidah tasyabbuh dalam agama kita, sehingga sebagian kaum muslimin bahkan meniru-niru orang-orang non-muslim dalam ibadah mereka. Maka penting untuk kita membahas dalam kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala terkait pagi hari ini terkait kaidah dan hikmah dari dilarangnya kita bertasyabbuh. Yang pertama, hadirin dan hadirat rasulullah wa'alaikum, larangan bertasyabbuh, kalau kita tinjau dari sisi tujuannya, tujuan kita itu kaum muslimin dilarang bertasyabbuh kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang kafir. Di antara tujuannya yang pertama adalah karena Islam itu menekankan untuk kita menjaga identitas kita sebagai umat Ahlul Tauhid. Kita dituntut untuk menjaga identitas kita, karakteristik kita sebagai umat Islam agar tetap terjaga. Karena dengan bertasyabbuh, bermudah-mudahan dalam bertasyabbuh, maka itu akan menghilangkan identitas kita sebagai seorang Islam, menghilangkan karakteristik kita sebagai seorang Muslim. Dan perkara ini dimaklumi oleh seluruh umat, seluruh bangsa.
Karena dengan menjaga identitas kita sebagai suatu kaum, identitas kita sebagai suatu agama, sebagai suatu bangsa misalnya, itu menjadi sarana untuk menuju atau menjaga kejayaan umat tersebut. Suatu umat, suatu bangsa sulit untuk bisa berjaya kalau mereka tidak menjaga identitas mereka. Dan ini dimaklumi oleh seluruh umat, seluruh bangsa. Makanya kita dapati sebagian negara, sebagian etnis, sebagian bangsa, ketika mereka ingin mencapai kejayaan mereka, hal sederhana yang mereka lakukan apa? Mengembalikan identitas mereka sebagai sebuah bangsa. Di mana-mana mereka melakukan itu hadir. Ketika kita suatu bangsa ingin mencapai kejayaannya, dia akan bersihkan pengaruh-pengaruh asing dari dalam internal mereka. Biasanya bahasanya mulai digalakan lagi, diserukan lagi, biar orang tuh bangga dengan bahasanya sendiri, bangga dengan budaya dan tradisinya sendiri, tidak mau mengadopsi budaya-budaya dan tradisi-tradisi dari luar. Itu yang paling dasar dilakukan suatu bangsa untuk mencapai kejayaannya, termasuk di dalam agama. Kalau kita ingin identitas kita sebagai umat Islam ini terjaga, maka kita jauhi hal-hal yang berbau tasyabuh. Kita hindari, jangan bertasyabuh. Dengan itu identitas, karakteristik kita sebagai umat Ahlul Tauhid akan terjaga. Bahkan sebagian negara ya dia bukan negara Islam, tapi dia melarang perayaan Valentine, melarang jual bunga di hari Valentine di negara tersebut. Jadi bukan negara Islam. Kenapa? Karena itu bukan budaya mereka, bukan tradisi mereka. Mereka tidak mau budaya mereka diracuni oleh tradisi-tradisi seperti itu dari bangsa luar. Bagaimana lagi dengan agama? Kayak ini di antara tujuannya kenapa dalam Islam itu dilarang untuk bertasyabuh. Apalagi umat Islam satu-satunya agama yang mengajarkan tauhid, maka kita harus jaga identitas kita. Yang kedua, kalau tadi kita tinjau dari sisi tujuannya. Yang kedua, apa kita dilarang bertasyabuh? Karena Allah SWT memerintahkan kita untuk tidak bertasyabuh, bahkan memerintahkan kita untuk berdoa agar tidak bertasyabuh. Setiap hari kita semua berdoa supaya kita ini tidak bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Ada yang tahu doanya apa? Doanya apa kira-kira? Setiap hari kita baca. Apa kira-kira doanya? Setiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan-jalan orang yang memurkai, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Itu jalan-jalan apa? Yahudi dan Nasara. Setiap hari kita doa itu supaya kita ditunjuki jalan yang lurus, bukan jalan-jalan mereka al-maghdub sama dhalin tersebut. Siapa kita baca. Tapi sayangnya sebagian kaum muslimin sering baca ini setiap hari, tapi tidak sadar atau tidak merasa bahwasanya itu sebuah doa, sehingga ketika dia membacanya itu hanya lewat saja tanpa menghadirkan hati itu dia sedang berdoa. Makanya penting sekali ketika kita baca Al-Fatihah direnungi. Ini doa itu luar biasa. Setiap hari kita minta petunjuk, minta jalan yang lurus biar kita kokoh, konsisten jalan yang lurus tersebut, biar Allah bukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan, biar kita tetap berada di koridor jalan yang lurus. Tapi sayangnya ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, pikiran kita sedang kemana-mana. Bahkan sebagian kaum muslimin nggak tahu bahwasanya yang sedang dia baca itu dia sedang berdoa kepada Allah SWT. Sementara Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin layyin, min qalbin ghafilin lahin. Oh, Allah SAW.
Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Ketika dia berdoa tapi dia nggak menghadirkan hatinya, nggak diterima doa seperti itu. Nah, kita setiap hari berdoa diminta jalan yang lurus, tapi kita tidak menghadirkan hati kita. Kita nggak sadar bahwa kita sedang berdoa, ketika kita membaca ayat itu. Dan kita berdoa setiap hari supaya kita dijauhi dari jalan-jalan orang-orang al-maghdub sama al-dhalin, itu al-Yahud sama al-Nasara. Kemudian yang ketiga dari tujuannya kenapa tasyabuh itu dilarang. Karena menyelisihi orang-orang kufar, menyelisihi orang-orang non-muslim, ini merupakan salah satu maqasid syari', maksud syariah, salah satu tujuan syariah, yaitu salah satu tujuan syariat kita supaya kita itu tidak sama mereka. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyelisih orang-orang non-muslim dari berbagai aspek, dalam akidah, dalam ibadah, dalam tradisi, dalam bermuamalah. Selalu Nabi perintahkan kita jangan sama mereka. Disuruh kita menyelisih supaya berbeda sama mereka. Dan dalil dalam hal ini banyak sekali ya. Bagaimana Nabi terus mengajar dan mengarahkan para sahabat dan umatnya untuk menyelisihi orang-orang non-muslim supaya tidak sama dengan mereka. Contohnya seperti dalam hal atau dalam masalah akidah, bertasyabuh dalam masalah akidah. Nabi SAW melarang keras umatnya untuk bersikap ghulu, berlebih-lebihan dalam mengkultuskan Nabi SAW dan juga dalam mengkultuskan orang-orang soleh, ghulu kepada orang-orang soleh. Itu Nabi larang keras. Karena apa? Karena itu perbuatan orang-orang Nasrani kepada Nabi mereka, kepada Nabi Isa. Perbuatan orang-orang Ahlul Kitab kepada orang-orang saleh di kalangan mereka. Maka Nabi larang. Nabi SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Nabi larang. Fa innama ana abdullah, fa innama ana abduh, faqulu abdullah wa rasul. Aku ini hanya hamba Allah. Maka katakanlah bahwasanya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jangan dikultuskan berlebihan. Ini Nabi larang kita bertasyabuh dalam hal itu dan sisi akidah. Dalam hadis lain Nabi SAW melarang umatnya untuk mengkultuskan kuburan orang-orang saleh. Dan hadis dalam hal ini sebanyak-banyaknya. Bagaimana Nabi mengingatkan, hati-hati, jangan mengkultuskan kuburan orang-orang soleh. Kenapa? Karena itulah kebiasaan orang-orang Ahlul Kitab sebelum Islam. Ketika sebagian sahabat hijrah ke negeri Habasyah, di antaranya ketika itu yang hijrah ke negeri Habasyah, Ummu Salamah, sebelum nikah sama Nabi SAW. Setelah nikah sama Nabi SAW, Ummu Salamah cerita, kalau saya dulu di Habasyah, karena Habasyah itu ketika itu negeri Habasyah itu dikuasai sama kerajaan Nasrani, dan 2 kali sahabat hijrah ke negeri Habasyah itu Nabi nggak pernah ikut ke sana. Jadi nggak pernah ke sana, nggak tahu seperti apa keadaannya. Kemudian Ummu Salamah cerita, dia lihat di sana ya, di gereja-gereja tempat beribadah mereka orang-orang Nasrani situ banyak dibuatkan gambar-gambar, lukisan-lukisan orang-orang soleh dari mereka. Terus kuburan-kuburan mereka itu ditinggikan, dibangun. Apa kata Nabi SAW mengomentari cerita Ummu Salamah? Ulaiki idza mata minhum rajulun salih banu ala qabrihi masjidah thumma sawwaru fihi tilka as-suwar ulaiki syirarul khalqi inda Allah. Mereka itu
adalah orang-orang yang kalau orang soleh di antara mereka meninggal, mereka akan bangun kuburannya. Mereka akan membangun tempat ibadah di atas kuburan mereka. Dan mereka akan buat lukisan-lukisan gambar-gambar dan dipajang tempat ibadah tersebut. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Itu kebiasaan orang-orang ahlul kitab seperti itu. Mengkultuskan kuburan orang soleh, dipajang gambar-gambar di kuburannya dijadiin tempat ibadah. Bukan kita maknanya masjid kita buat pakai sholat, tempat ibadah. Di situ mereka membaca Al-Quran, di situ mereka berdoa, di situ mereka sebagian sholat, di situ beribadah di kuburan. Itu kebiasaan orang-orang ahli kitab dan Nabi melarang keras hal tersebut. Makanya dalam hadis lain banyak sekali Nabi SAW menyampaikan larangan-larangan terkait kuburan. Kuburan itu nggak boleh diterangi, nggak boleh kuburan itu disemen, tidak boleh. Kuburan tidak boleh ditinggikan, tidak boleh. Bahkan sebagian riwayat tidak boleh dituliskan nama, ada terpisah riwayatnya. Tidak boleh diterangi kan. Dan subhanallah, seakan semua pelarangan Nabi dari kuburan itu seakan dilanggar semuanya oleh sebagian kaum muslimin. Seakan Nabi tidak pernah memperingatkan masalah kuburan itu. Jadi kita lihat sekarang bagaimana sebagian kaum muslimin kepada kuburan-kuburan yang dikultuskan itu terkadang sebagian dari jauh udah merangkap ya, mau kuburan itu merangkap. Tembok-temboknya dicium-ciumin, diusap-usap ya. Subhanallah. Seakan-akan Nabi tidak pernah melarang semua itu. Ya hadis jelas. Ya subhanallah, ini fenomena. Ya. Seperti itu. Dan dilarang untuk tasyabuh dengan orang seperti itu kebiasaan mereka. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka itu jadi tempat ibadah. Itu kebiasaan mereka. Jadi kuburan Nabi, kuburan Rasul jadi tempat ibadah. Dilaknat oleh Allah SWT. Itu contoh, dan contoh yang lain ada banyak terkait masalah akidah. Kemudian kita masih di poin ketiga dari maksud syar'i. Kemudian larangan bertasyabbuh dalam ibadah juga datang, larangan dari Nabi SAW bertasyabbuh dalam hal ibadah. Di antaranya Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk berpuasa tanpa sahur, atau menekankan kaum muslimin itu kalau mau puasa sahur dulu, walaupun sahur itu cuma pakai seteguk air. Kenapa? Untuk menyelisihi ahlul kitab. Karena ahlul kitab itu mereka juga puasa, tapi puasa mereka nggak pakai sahur. Sesimpel itu ada. Hal yang sangat sederhana, tapi Nabi suruh kita selisihi mereka, jangan sama. Mereka kalau kita berpuasa juga, ada konsep puasa dalam agama mereka, tapi puasa mereka itu nggak pakai sahur. Supaya nggak sama mereka, Nabi tekankan kita, perintahkan kita sahur kalau mau puasa. Kata Nabi SAW, "Fasl ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur." Yang menjadi pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, itu apa? Makan sahur. Kemudian juga masih terkait sama puasa, Nabi SAW merintahkan umat Islam ini ketika mau puasa Muharram, puasa juga sehari sebelumnya di tanggal 9, puasa Tasu'a. Kenapa? Karena orang Yahudi juga puasa di tanggal 10. Bukan cuma sahurnya, hari puasa juga suruh selisih sama Nabi SAW. Karena orang-orang Yahudi juga puasa di tanggal 10. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, ya, berbaur banyak orang-orang Yahudi di situ, disampaikan kepada Nabi SAW bahwasanya orang Yahudi ini juga puasa di tanggal 10 karena tanggal 10 Muharram itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun, sehingga mereka merayakan hari itu, mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dan kaum muslimin juga awalnya sebelum diwajibkan puasa Ramadan itu kaum muslimin itu wajib puasa 10 Muharram itu awalnya. Kemudian dihapuskan hukumnya, diwajibkan puasa Ramadan sebulan, dan puasa 10 Muharram menjadi sunnah hukumnya.
Kemudian disampaikan bosnya orang Yahudi juga khawatir dengar itu. Kata Nabi SAW, kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa juga tanggal 9. Apa tujuannya hadirin? Supaya gak sama mereka dalam hal ibadah itu. Disuruh selisih, jangan sama. Kemudian juga di antara contohnya dalam hal ibadah, Nabi merintahkan umat Islam, kaum muslimin, sahabatnya ketika itu untuk menyelisih ibadah Ahlul Kitab. Kaum muslimin diperintahkan untuk sholat pakai sendal atau pakai khuf mereka ketika itu. Nabi SAW bersabda, "Shallu fi ni'alikum khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim." Selisihlah orang Yahudi, karena mereka orang Yahudi tidak beribadah, tidak sholat pakai sendal dan pakai sepatu mereka. Karena dulu mereka kalau mau ibadah itu nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, orang Yahudi. Kaum muslimin juga ketika itu kalau sholat biasanya nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Terkadang ada yang pakai, karena masjid dulu kan tanah. Nabi bilang apa? Pakai sendal kalau sholat. Kenapa? Karena orang Yahudi kalau sholat, kalau mereka ibadah, mereka nggak pakai sendal. Sampai seperti itu Nabi beritakan supaya jangan sama mereka. Disuruh selisih oleh Nabi SAW. Kemudian juga terkait masalah ibadah, Nabi SAW melarang umatnya untuk sholat di waktu-waktu tertentu. Sampai ada waktu-waktu kita terlarang untuk sholat aja. Waktu terlarang sholat, waktu terlarang untuk sholat. Kenapa kita dilarang untuk sholat di waktu-waktu itu? Padahal kita mau sholat, ibadah besar sholat, kita rukuk sujud kepada Allah SWT. Tapi ada waktu-waktu tertentu kita dilarang untuk sholat sunnah mutlak di situ. Kenapa? Karena di waktu-waktu itu orang-orang non-muslim sedang beribadah, sedang nyembah-nyembahnya di jam-jam itu. Maka kita supaya nggak sama mereka, dilarang kita sholat di jam itu, di waktu itu. Seperti waktu terbenam sampai terbit matahari, pada saat itu mereka lagi sedang beribadahnya, orang-orang Majusi, para penyembah matahari, lagi sedang ibadah di jam itu. Supaya nggak sama, kita dilarang sholat di jam itu. Ya subhanallah. Padahal kita nggak, kalau mau sholat di jam itu, kita nggak mungkin niat biar sama mereka, tapi dilarang supaya nggak sama. Ya subhanallah. Itu yang kedua tadi masalah ibadah. Tadi kita sebutkan ya, dari antara maksud syar'i, larangan tasyabuh itu termasuk maksud syar'i. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam banyak hadis melarang kita bertasyabuh dalam akidah, melarang kita bertasyabuh dalam ibadah. Kemudian yang ketiga kita dilarang juga bertasyabuh dalam tradisi. Sampai dalam masalah tradisi kita disuruh berbeda sama mereka oleh Nabi SAW. Contohnya apa? Contoh, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyemir uban. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, kebiasaan mereka dulu, mereka nggak mau nyemir uban mereka. Coba antum renungi ya hal-hal seperti ini. Hal yang sangat sepele. Masalah uban, kita menyemir uban. Nabi perintahkan kaum muslimin apa? Untuk menyemir uban mereka. Kenapa? Alasannya apa? Innal yahuda wan nasara la yasbahun fakhalifuhum, kata Nabi SAW. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, kebiasaan mereka itu, tradisi mereka nggak menyemir uban mereka, maka selisihilah mereka, semir rambut kalian. Dalam riwayat lain, wajtanibus sawad, hindari warna hitam kalau mau menyemir, supaya nggak sama. Masalah nyemir uban hadirin itu main. Nanti kita coba bandingkan dengan fenomena zaman sekarang ini, ya, yang ikut beribadah di tempat ibadah mereka. Haula wala quwwata illa billah. Masalah uban Nabi suruh beda, jangan sama mereka, semir rambut kalian. Sholat pakai sendal, supaya gak sama mereka tuh kalau sholat pakai sendal. Kayak seperti itu. Padahal itu tradisi, hal yang nggak ada kaitannya sama ibadah, nggak ada kaitannya sama agama mereka. Tapi disuruh jangan sama
selisihi mereka. Demikian juga Nabi SAW memerintahkan juga banyak sekali dalilnya memerintahkan umatnya untuk memelihara jenggot. Karena apa? Karena orang Majusi itu biasa mereka nggak pakai jenggot. Majusi. Nah, ketika itu di Jazirah Arab bahkan orang-orang Yahudi pun berjenggot ketika itu. Orang Yahudi pakai jenggot, mereka berjenggotan sampai sekarang. Nah, tapi Majusi kan, misalnya mereka apa? Melihara kumis, jenggotnya dipotong. Kata Nabi SAW, juz syawari wa arkhul liha khaliful majus. Cukur, pendekkan kumis, panjangkan jenggot, dalam arti saya lebatkan jenggot kalian. Selisihilah orang Majusi. Orang Majusi, kalau mereka dulu biasa mereka mencukur jenggot mereka. Demikian juga dalam masalah memperlakukan wanita haid. Orang Yahudi dulu kebiasaan mereka, tradisi mereka, kalau wanita mereka sedang haid itu dijauhi, benar-benar dijauhi. Nggak duduk bareng, bahkan nggak mau serumah, suruh pindah, keluar dari rumah dulu, kalau selesai haid baru balik. Nggak mau makan bareng sama wanitanya kalau lagi sedang haid. Disampaikan kepada Nabi SAW, isna'u kulli syai' illa nikah. Silahkan kalian lakukan apapun kepada istri kalian yang sedang haid, kecuali jangan menggaulinya saja. Menciumnya boleh silahkan, tapi jangan sampai digauli. Sampailah itu kepada orang-orang Yahudi mendengar kabar itu, bahwa Nabi SAW memerintahkan lakukan apa saja kepada istri kalian sedang haid, asal jangan sampai digauli, itu haram. Maka yang mendengar itu orang Yahudi sampai bilang, ada rajul, orang laki-laki ini, ma yada'ana min amrina syai'an illa khalafana fihi. Tidaklah ada satu pun perkara dalam urusan kami kecuali pasti diselisih oleh laki-laki ini, katanya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Sampai rada jengkel mereka. Dalam segala hal selalu Nabi beritakan jangan sama-sama selisih. Sampai dengan masalah-masalah yang sepele. Seperti itu aja. Baik, itu tadi bagian ketiga ya. Kita sebutkan kita lihat dari tinjau dari tujuan larangan tasyabuh itu. Tadi yang pertama itu tadi pertama apa tadi? Tadi kan disebut ya, di tujuannya pertama Islam itu meminta kita untuk menjaga identitas. Kemudian yang kedua, kita berdoa 17 minimal 17 kali kita berdoa. Kalau perintahnya kita berdoa supaya tasyabuh. Kemudian yang ketiga, larangan bertasyabuh menyelisih orang-orang kafir itu merupakan diantara maksud syar'i. Karena banyak sekali ya perintah untuk kita menyelisih mereka tuh dalam hal akidah, ibadah, tradisi. Nah, kemudian yang bagian yang keempat, yaitu Rasulullah SAW memperingatkan umatnya akan bahaya bertasyabuh. Nabi memperingatkan. Kenapa? Kita lihat di tujuan dalam tasyabuh itu apa sih? Hakikatnya apa? Karena Nabi SAW memperingatkan akan bahaya bertasyabuh. Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, bertasyabuh dengan satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Apa maknanya fahuwa minhum? Maknanya berbeda-beda tergantung kadar tasyabuhnya. Bisa jadi dia bertasyabuh dalam hal akidah, keyakinan yang bisa mengantarkan dia kepada kekufuran, maka benar-benar sama ya sama mereka. Bisa juga tidak sampai ke taraf kekufuran, tapi jelas ini ancaman yang menandakan bertasyabuh itu dosa besar. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan bahwasanya umatnya nanti
akan semangat mengikuti orang-orang kafir, bertasyabbuh. Nabi SAW bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra rabbin lattaba'tumuh. Sungguh kalian di umatku, kata Nabi SAW, sungguh kalian nanti akan mengekor, mengikuti umat-umat sebelum kalian, mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalian benar-benar ingin mirip sama mereka, ngikut sama mereka, sampai-sampai kalau seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang dok itu semacam biawak burun. Kalau seandainya mereka masuk ke lubang dok, itu orang-orang kafir, kalian akan ngikut masuk ke lubang dok. Masuk ke lubang dok mustahil. Tapi Nabi berikan perumpamaan, saking semangatnya umat Islam ini pengen ngikut, pengen sama orang-orang kafir, sampai kalau seandainya mereka itu masuk lubang dok, umat Islam akan ngikut ke mereka masuk lubang dok. Dan ini nyata, wakil kita saksikan sekarang aja. Bagaimana semangat yang umat Islam ngikut, ngekor orang-orang kufar, dari gaya hidupnya, lifestyle-nya, pakaiannya, gaya rambutnya, nama-namanya diikuti, begitu semangatnya ikuti orang-orang kufar. Ya subhanallah. Antum pernah lihat orang-orang Nasrani, orang-orang Barat sana? Ya subhanallah, ini akibat tontonan aja. Semua nyampe kepada mereka tuh, bagi tradisi mereka melakukan dari tontonan, film dan sebagainya. Antum pernah lihat orang-orang Barat dan orang-orang Nasrani kalau habis nikah, acara nikahan, ya, yang laki-laki sama perempuannya ciuman di depan akhirnya. Ikut nggak orang Islam sekarang? Ikut. Kalau habis nikahan itu yang pengantinnya ngadep sana terus lempar bunga ke belakang, yang belakang pada rebutan, yang hadir pada rebutan. Itu keyakinannya mereka, itu siapa yang dapat bunganya nanti dia yang nyusul nikah berikutnya. Nggak tahu yang dapatnya umur 85 misalnya. Ngikut nggak umat Islam kayak gitu hadirin? Ikut itu seperti itu. Na'udzubillah. Ya Allah. Orang Yahudi ya kalau tahun baru itu ngerayainnya pakai apa? Pakai trompet, ya, ngabi. Ikut umat Islam, ikut. Valentine, oh bukan main. Ya, dikasih coklat, disiapin sudah mau sebentar lagi Valentine ini. Keluar coklat-coklat dengan kemasan spesial Valentine ini ya. Coba subhanallah. Allah, seperti itu benar yang Nabi SAW sampaikan. Kita mau diajak masuk ke lubang biawak, kita ikut nanti. Saking semangat kita ngikut sama mereka orang kufar dalam segala hal. Ya subhanallah. Orang Nasrani meyakini menyatunya Allah dengan Nabi Isa. Sebagian kaum muslimin juga meyakini akidah ittihadiyah, hululiyah. Maksudnya lebih parah lagi bahkan Allah menyatu dengan seluruh makhluknya. Kalau orang Nasrani cuma itu sama Nabi Isa. Sebagian orang ngaku Islam meyakini Allah menyatu sama seluruh makhluknya. Coba anda bayangin. Ya subhanallah. Baik. Kemudian selanjutnya hadirin azallahu ayakum, hikmah larangan bertasyabbuh. Ya, di antara hikmahnya ada banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya tadi kita sebutkan di awal apa? Untuk menjaga identitas kita sebagai kaum muslimin, menjaga identitas kita sebagai ahli tauhid. Itu hikmahnya. Di antara hikmahnya kita harus punya identitas. Bahkan subhanallah, sebagian kaum muslimin ketika dia mengikuti gaya style orang-orang kufar itu dia bangga.
Tapi ketika dia mau mengikuti bagaimana budaya tradisi, bahkan itu merupakan perintah dalam agamanya, malu dia untuk menunjukkan, untuk mempraktekannya. Malu. Sebagian mungkin muslimah malu mau pakai jilbab syar'i. Sebagian malu deh. Tapi sebagian muslimah keluar pakai celana pendek sepaha nggak malu dia. Sebagian kaum muslimin ya bahkan itu perintah Nabi SAW untuk melihara dan memanjangkan jenggot. Sebagian kaum muslimin malu dia pakai jenggot. Di sisi lain sebagian kaum muslimin pakai tato, dia nggak malu bikin tatonya. Bangga ya. Kaum muslimin seakan hal biasa itu kaum muslimin pakai tato. Haram, terlanat pada ya tato. Sampai seperti itu. Hilang identitas. Gimana mau dibedain ini dia muslim atau bukan? Jadi harus dibedain akhirnya. Ini orang muslim atau bukan? Tatoan ya kan, pakaiannya seperti itu, nggak kelihatan. Dia punya karakteristik dia sebagai seorang muslim itu karena sebenarnya nggak kelihatan. Maka itu di Bosnia ketika terjadi pembantian kaum muslimin di Bosnia di awal tahun 90-an itu disebutkan dulu di sana karena sudah saking hilang identitas kaum muslimin di Bosnia dan Herzegovina ketika itu, sampai mereka itu benar-benar berbaur sama mereka orang kafir, ngikutin pakaian mereka, mabuk-mabukan, party sama mereka orang-orang kafir di sana kaum musliminnya, sampai bisa dibedakan mana muslim mana kafir. Sampai terjadi kejadian kasus itu baru mereka kembali ke identitas mereka, baru mereka pakai menunjukkan identitas sebagai orang Islam, menunjukkan ini pakai jenggotnya, pakai pakaian muslimnya, baru mereka menunjukkan identitasnya ketika itu. Anda baca seperti itu kejadian di situ ketika terjadi pembantaian di situ. Itu hikmah yang pertama. Kemudian yang terakhir, hikmahnya dilarang bertasyabuh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umat Islam bertasyabuh dengan orang-orang kafir, ini menjadikan umat Islam ini terhina, menjadikan umat Islam ini rendah di hadapan mereka. Karena yang namanya orang yang mengikuti ngekor itu lebih rendah daripada yang mengikuti. Jadi seakan-akan umat Islam ini mengakui bahwa itu mereka bangsa yang maju, bangsa yang terhormat, bangsa yang harus diikuti apa aja yang mereka lakukan, sehingga hina dan rendah kaum muslimin sebagai sebuah bangsa, sebuah agama yang punya karakteristik tertentu sebagai ahli tauhid, rendah. Ya, ketika ada orang yang ngikuti kita, ya kita merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih terhormat. Itu kan hikmahnya. Kita bertasyabuh, kita terhina, kita ikut-ikutin mereka. Kemudian yang ketiga hikmahnya apa? Bertasyabuh ini dapat menghilangkan al-wala wal bara. Yang mana al-wala wal bara ini merupakan konsep besar dalam akidah kaum muslimin. Sampai dalam Islam itu kita tidak boleh wala kepada keluarga kita yang non muslim. Jangan kita wala. Tapi kita berbuat baik ya boleh, tapi kita sampai wala, loyal, begitu loyal mereka tidak boleh dilarang walaupun itu keluarga kita sendiri. Kata Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Kalian tidak akan mendapati kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka akan berwala, berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum wa abna'ahum wa ikhwanahum wa 'ashiratahum, walaupun itu bapaknya, anaknya, saudara-saudaranya, itu keluarga kerabatnya, dilarang kita berwala kepada mereka. Tapi berbuat baik, silaturahmi diperintahkan, tapi berwala, loyal sama mereka nggak boleh, walaupun itu keluarga. Karena dia kufur kepada Allah. Kita diperintahkan untuk barok kepada kesyirikan, kepada ahli syirik, kepada kekufuran, kepada orang kufar, kita berlepas diri. Nah,
Kalau kita bertasyabuh akan hilang konsep ini. Sudah tidak ada lagi wala dan bara. Apa aja yang mereka lakukan diikuti. Lama kelamaan apa? Hilang rasa kebencian kepada kekufuran itu hilang nanti. Yang seharusnya kita barok sudah hilang, udah nggak barok lagi. Karena perkara kita ngikut terus. Hilang ghirah kita kepada kecemburuan kita terhadap kekufuran dan kesyirikan. Hilang semangat tauhid kita jadi hilang ketika kaum muslimin terus bertasyabuh kepada orang muslim. Identitas hilang. Baik, selanjutnya hadirin assalamualaikum. Ini kaidah, ini bagian yang inti dari pembahasan di hari ini, yaitu kaidah-kaidah penting terkait masalah tasyabuh ini. Ada kaidah-kaidah penting terkait masalah tasyabuh. Ya, inti dari kaidah-kaidah ini secara umum ya, sebelum kita rincikan, bahwasanya agama Islam ini kalau kita lihat dari satu sisi statis agama Islam ini, di sisi lain agama Islam ini dia dinamis saja. Agama Islam ini statis, nggak akan berubah dan tidak boleh berubah dalam masalah akidah, ibadah, akhlak. Ini statis, tidak boleh rubah, sudah pakem seperti itu. Islam sudah mengatur akidah seperti ini, ibadah seperti ini, akhlak seperti ini. Ini sudah nggak bisa berubah. Tapi di sisi lain Islam ini dia dinamis. Dari sisi keduniaan, hal-hal yang bermanfaat itu berkembang, dan Islam dalam hal ini dinamis, tidak kaku, tidak jumud dalam hal seperti itu. Nah, ini perlu untuk kita jelaskan karena sebagian orang salah paham dalam masalah ini. Ya, kaidah pertama hadirin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting, kaidah terkait tasyabuh. Tasyabuh itu terlarang, dilarang, nggak boleh. Walaupun orangnya, pelakunya itu nggak niat melakukannya. Tapi dia tidak berdosa kalau dia nggak niat. Dia belum berdosa kalau dia niat bertasyabuh. Karena kalimat tasyabuh itu menunjukkan apa? Dia ada keinginan untuk mengikuti, sengaja mengikuti. Itu tasyabuh. Dan sebagian kaum muslimin ketika dia melakukan hal-hal tertentu yang berbau tasyabuh, sebagian dari mereka nggak tahu kalau itu tasyabuh. Dia memang beneran nggak niat. Semoga Allah ampuni, insya Allah Allah ampuni, insya Allah Allah maklumi. Tapi tetap itu tidak boleh. Tetap nggak boleh walaupun dia nggak niat, nggak boleh dilakukan. Walaupun nggak niat, tadi kita sebutkan. Kita dilarang sholat, betul terlarang. Nggak, kita nggak mungkin niat biar sama orang lain. Nggak mungkin, tapi dilarang jangan sama. Jadi bertasyabuh ini walaupun orang itu nggak niat, tetap itu terlarang, nggak boleh dilakukan. Nah, urusan dosa atau enggak kembali ke niatnya. Kalau dia nggak benar-benar nggak niat atau dia nggak tahu, insya Allah Allah ampuni. Tapi kalau dia berniat mengikuti, jelas dia berdosa di situ. Misal nih contoh, antum ngerayain Valentine, anak nggak niat ikutin budaya itu, ada cuma pengen berkasih sayang sama pasangan anak, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, walaupun itu nggak niat. Antum pakai pecinya orang Yahudi yang di sini tuh, yang bundar di sini tuh, pakai itu. Anak nggak niat kok ngikutin orang Yahudi, pengen aja, ingin, nggak boleh, tidak boleh. Ya, walaupun yang kita nggak boleh. Nah, itu kaidah yang pertama ya. Kaidah yang kedua, tasyabuh itu diharamkan secara mutlak kalau berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah. Mutlak haram jika itu berkaitan sama akidah sama ibadah. Bertasyabuh dalam tadi mengkultuskan orang-orang soleh, mengkultuskan nabi, atau itu dalam masalah akidah, meyakini Tuhan menyatu dengan makhluknya, mengkultuskan kuburan, meninggikan kuburan, atau memakai lambang-lambang mereka, lambang-lambang keagamaan orang-orang kufar, haram. Ya. Antum pakai kaos yang ada sablonan salibnya misalnya, haram, tidak boleh. Pakai lambangnya, kalung yang lambangnya orang Yahudi itu misalnya,
Itu lama-lama keagamaan mereka haram, mutlak haram. Ada orang nggak kenal ya, subhanallah. Emang faktor tontonan ya. Hobi bola, kita main bola, kawan ada. Dulu ya zaman ini masih muda lah, main bola, ngegolin lah kawanannya, nyetak gol. Wah dia langsung lari, dia buka bajunya ke penonton, terus dia begini hadirin. Kayak orang Nasrani kalau habis main bola dia pasti buat lambang itu dia begitu. Allahu Akbar. Ya, sampai seperti itu ya, pengaruh tontonan luar ini kita lihat gitu. Tanpa sadar kita ikut ke bawah, apa yang ikut. Bisa kan pemain bola kadang kalau ngegolin dia buat kayak gerakan lambang itu jadi diikutin sama kawan. Subhanallah. Kayak itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, bertasyabbuh dalam hal tradisi itu hukumnya haram kalau tradisi tersebut merupakan jelas ciri khas mereka, ciri khas orang kafir. Nah, kalau sebuah tradisi itu sudah bukan menjadi ciri khas mereka atau bukan ciri khas mereka, tadi dia bukan merupakan ciri khas, tapi itu sudah bukan lagi menjadi ciri khas mereka, maka tidak haram lagi hukumnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti perayaan Valentine, perayaan Halloween, itu tradisi mereka, dan subhanallah dari tradisi itu ada keyakinan di balik itu. Ada apa mereka Halloween terus pakai kostum syayatin, pakai kostum setan? Itu apa? Kecuali ada keyakinan tertentu di hari itu, entah apa itu nggak tahu. Valentine juga ada keyakinan apa di situ. Itu merupakan tradisi mereka. Nah ini jelas tradisi mereka sudah. Yang kalau kita melihat itu kita tahu ini ciri khas orang tertentu, kaum tertentu. Makanya mutlak haram hukumnya, nggak boleh tradisi seperti itu. Atau misalnya di antara tradisi orang kafir ini kalau ngelayat bergabung itu pakai baju hitam, Ini tradisi mereka dan mereka pasti ada keyakinan di balik itu. Haram, tidak boleh kita ikuti dalam hal itu. Sebagian kaum muslimin di Indonesia ya ada aja tuh kalau ke kuburan yang ngelayat pakai baju hitam dia. Ini kan dari luar, tontonan di film-film apa mereka pakai baju hitam. Terus juga ya gaun pengantin perempuan pakai gaun putih, gaun pengantin yang ekornya panjang itu. Itu tradisi mereka, orang-orang kufar, orang barat, dan mereka ada keyakinan tertentu di situ. Ada keyakinannya di balik itu. Sebagian kaum muslimin ikut baju pengantinnya seperti itu. Itu nggak boleh, karena itu jelas merupakan tradisi mereka. Nah, ada hal-hal yang itu dulunya merupakan ciri khas tradisi mereka, tapi sekarang sudah tidak lagi merupakan karakteristik mereka, maka sudah hilang keharamannya, sudah tidak tasyabbuh lagi. Contohnya seperti apa? Pakai jas sama dasi. Dulu jas sama dasi itu awal muncul itu dari mereka, dan itu merupakan benar-benar pakaian ciri khas mereka. Bahkan kalau musim dingin itu pakaian sehari-hari mereka itu. Kadang lihat ya, rekaman zaman perang itu, perang dunia 1, perang dunia 2, lihat orang di Eropa itu subhanallah, semuanya pakai jas dasi sehari-hari, mereka pakai jas dasi apalagi musim dingin. Itu ciri khas mereka. Dulu ulama memfatwakan pakai dasi itu tasyabbuh, karena itu ciri khas mereka dulu. Tapi sekarang udah enggak, maka difatwakan lajnah daimah sudah bukan tasyabbuh lagi. Itu kenapa? Karena sudah menyebar secara global ya. Semua orang pakai jas dasi. Apalagi yang acara-acara resmi, acara-acara pemerintahan, bisa dipastikan semuanya pakai jas dasi, semua bangsa, semua negara, semua agama. Sehingga kalau kita lihat jas sama dasi sudah tidak terbesit di benak kita, itu merupakan baju ciri khas bangsa atau agama tertentu, nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah menyebar secara global, maka sudah hilang keharamannya. Demikian juga pakai celana jeans. Celana jeans itu awal itu ciri khas mereka pakai celana jeans, tapi sudah menyebar secara masif, secara global aja. Maka sudah tidak bertasyabbuh lagi kalau orang pakai celana jeans.
Nah, sudah tidak merupakan karakteristik atau tradisi tertentu lagi, maka sudah hilang keharamannya, hilang tasyabuhnya. Kemudian kaidah yang keempat, tasyabuh dalam hal-hal yang bermanfaat secara duniawi, maka tidak mengapa jadi diharamkan. Seperti dalam hal teknologi, dalam hal pola hidup yang sehat, kita mengadopsi dari orang-orang kufar, dari orang Yahudi sekalipun nggak masalah dalam hal itu. Dalam hal duniawi, ya misalnya orang Yahudi punya pola hidup sehat tertentu, dan itu benar-benar diuji secara ilmiah bermanfaat. Dan itu memang asalnya dari orang Yahudi misalnya, maka nggak mengapa mengikuti itu, boleh, karena itu bermanfaat. Nah, masalahnya yang diikuti sama sebagian kaum muslimin apa? Pakaian telanjangnya yang diikuti, teknologinya enggak. Nah, sebagiannya singgung yang tadi, sebagian kaum muslimin juga aneh gitu ya cara berpikirnya ya. Ya, ente jangan jadi tasyabuh sedikit kafir, kufar, tasyabuh sama kufar, tapi ente pakai HP buatan orang kufar, ini nggak nyambung. Nggak masalah dalam teknologi. Perkara dunia ini pun berkembang, mau yang buat siapa juga silahkan pakai. Maka Nabi SAW itu beberapa kali mengadopsi metode atau cara orang-orang kufar, orang muslim. Seperti ketika perang Ahzab, perang Khandaq, Nabi menerapkan metode parit itu orang Yahudi punya, orang Majusi punya style itu. Cara bertahan itu orang Majusi pada penyembah Bisa di Persia. Begitu cara mereka kalau mau bertahan. Bermanfaat, diikuti sama Nabi SAW ketika perang Ahzab buat. Padahal itu tidak ada yang pakai cara itu orang Majusi. Tapi itu perkara dunia yang bermanfaat, Nabi ikuti, nggak masalah. Demikian juga Nabi SAW pakai cincin ada stempelnya, stempel surat. Kenapa? Karena dikasih tahu sama Nabi ketika Nabi menyurati raja-raja suruh masuk Islam. Disampaikan kepada Nabi SAW, mereka itu orang-orang raja-raja ajam itu mereka nggak mau baca surat kecuali resmi ada stempelnya. Maka Nabi minta tolong dibuatin cincin yang ada cara tulisan Muhammad Rasul Allah, dibuat cincin stempel buat ngirim surat. Nggak masalah hal seperti itu tradisi mereka pakai stempel buat surat, Nabi ikutin. Ya, makanya dalam hal-hal duniawi yang bermanfaat, teknologi, pola hidup, silahkan diikuti dengan catatan selama itu tidak bertentangan dengan syariat, silahkan lakukan. Tapi kalau pola hidup sehatnya misalnya bertentangan dengan syariat, yang maka nggak boleh diikuti. Selama tidak bertentangan silahkan. Nah, kemudian kaidah yang kelima, ya ini yang kaidah yang terakhir ya, bertasyabuh kepada orang kafir secara personal tertentu, maka haram hukum secara mutlak. Misalnya antum sengaja ngikutin gaya rambutnya Bob Marley misalnya. Antum ngikutin dia nih, Bob Marley, ikutin gaya rambutnya, haram, nggak boleh. Atau antum ngikutin cukurannya Ronaldo kayak cukurnya belum ikut lah, bawa fotonya cuma cukur, tolong Pak kayak gini Pak cukurnya, ya ada sedikit semir di sini buat kayak gitu, ngikutin persis gitu, haram, tidak boleh. Diikuti secara person. Atau ngasih nama anak misalnya kayak pakai nama orang-orang kufar secara person, misalnya dia ngefans sama siapa misalnya ya, siapalah nama yang keren orang kufar, sebenarnya dia kasih namanya, anaknya itu ngikutin, itu nggak boleh. Misalnya untuk kasih nama anak siapa misalnya Netanyahu misalnya, ya nggak boleh ya. Makanya subhanallah ya, itulah pentingnya identitas suatu bangsa.
Makanya kalau ada orang Indonesia zaman sekarang ini yang dia menjaga identitasnya, dia masih ngasih namanya itu, dia masih zaman sekarang ngasih nama khas Indonesia itu, Masya Allah itu orang seperti itu. Tapi zaman dulu nih, zaman sekarang, kalau dulu kan nama orang Indonesia kan Santoso, ya kan, Handoko, Joko, dulu Joko. Sekarang nama anak sekarang apa? Dulu Joko, sekarang Jake namanya. Beneran Jake nama anaknya. Dulu Joko, sekarang mana ada Joko, Jake. Lihat tadi di TK itu kerja anak sana file, lihat nama anak-anak itu, subhanallah keren-keren, Masya Allah. Kalau juga sing ngajar sekolah nama-nama anak zaman sekarang nih Gen Z ini bukan main. Keren-keren namanya. Nggak masalah, tapi kalau diikuti nama person orang kafir tentu nggak boleh, hukumnya haram. Terakhir aja ini kita tutup pembahasan ini terkait masalah bertasyabuhnya antara laki-laki dan perempuan. Bertasyabuh antara laki-laki dan perempuan hukumnya haram. Nabi SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Gak boleh, hukumnya haram. Nah, kaidah-kaidah terkait masalah ini jadi masalah tasyabuh antara laki-laki dan perempuan. Kalau ada perkara-perkara tertentu yang sudah syariat khususkan bagi salah satunya, syariat yang mengkhususkan, maka haram diikuti oleh lawan jenis yang lainnya. Misal syariat mengkhususkan sutra dan emas itu hanya boleh bagi wanita, maka haram dipakai oleh laki-laki. Kenapa? Karena ini syariat yang mengkhususkan. Karena dalam hadis kata Nabi SAW, Nabi memegang sutra sama emas, ada ini haram ala dzukuri min ummati. Orang SAW ini haram, dua hal ini haram atas laki-laki bagi laki-laki umatku. Nah ini syariat yang mengkhususkan, ada dalilnya yang syariat mengkhususkan ini untuk perempuan. Nah kaidah yang kedua, perkara-perkara yang dikhususkan oleh tradisi, urf, bukan dalil, tapi urf yang mengkhususkan itu ini untuk laki-laki, itu perempuan, makanya juga haram, tidak boleh diikuti oleh lawan jenisnya. Misalnya pakai rok misalnya, nggak ada dalilnya rok itu sebagai perempuan, nggak ada, tapi tradisi urf seperti itu. Rok itu memang pakaian perempuan. Nah kalau laki-laki pakai rok, haram, termasuk bertasyabuh dengan wanita, dia bisa terlaknat ketika dia melakukan itu. Atau misalnya pakaian-pakaian khusus buat laki-laki, ya urf, secara urf tahu dia pakai khusus laki-laki, maka haram wanita untuk menggunakannya. Nah kaidah yang ketiga, kalau ada dalil syar'i yang menunjukkan misalnya perkara tersebut itu boleh bagi laki-laki dan perempuan, maka itu bukan termasuk tasyabuh. Karena ada dalil yang menunjukkan emang ini boleh bagi laki-laki dan perempuan. Contohnya apa? Contohnya seperti pakai cincin aja. Pakai cincin itu boleh, perempuan boleh, laki-laki boleh. Rasulullah pakai cincin, maksud para sahabat juga pakai cincin. Nah ini dalil menunjukkan akan bolehnya, maka tidak bertasyabuh. Nah berbeda kalau anting ya. Kalau antik ini secara urf itu pakai itu perhiasan perempuan, maka kalau laki-laki pakai anting jelas yang bertasyabuh, tidak boleh. Pakai gelang kaki misalnya laki-laki, ya, nggak boleh, karena itu wanita-wanita di zaman dulu itu biasanya untuk berhias mereka pakai gelang, kadang pakai gelang kaki. Nah yang terakhir yang keempat, kalau tasyabuh antara laki-laki dan perempuan ini dia terbentuk secara alami dan sulit bagi salah satu untuk meninggalkannya, maka dia tetap harus berusaha meninggalkan semampunya, dan insya Allah dia tidak berdosa. Karena memang sebagian orang tumbuh seperti itu hadirin, dan ini nyatakan sebagian orang saksikannya. Ada sebagian orang yang anak tahu, anak kenal ya, anak tahu.
dia punya gelagatnya itu kecewa-cewaan, cara ngomongnya, ininya, tapi jenggotnya segini, jenggotnya, tapi gaya bicaranya itu seperti perempuan. Karena mungkin dari kecil dia mungkin hidup di lingkungan seperti itu, mungkin saudara-saudaranya perempuan semua, ya jarang bergaul, sehingga dia tumbuh dengan karakter seperti itu. Dia nggak sengaja diri dulu, tapi emang sudah bawaannya seperti itu. Dia nggak mau meniru, tapi mau seperti makanya soalnya dia tidak berdosa, tapi dia berusaha menghilangkan kesamaan-kesamaan seperti itu ya. Perempuan juga ada yang tomboy banget, Tapi ada tahu, ada kenal orang dia jauh ya, di atasan umurnya, itu masih kecil, lihat dia semua tomboy banget lah. Yang kuliah, kalau pergi kuliah tuh pakai celana, kayak motor ya kan, gaya jalannya, stylenya kayak laki banget. Sampai pernah dia, ini bener ya, ada disampaikan kan saudara yang menyampaikan dia sampai pergi kuliah itu, ini perempuan ini dengan gaya laki ini pergi kuliah bawa pisau deh. Saking tomboynya orang bukan main. Seperti harus berusaha menghilangkan, jangan dia sampai sama dengan lawan jenisnya. Terakhir kita tutup pembahasan ini hadirin Rasulullah wa iyyakum. Ketika kita membahas masalah bertasyabuh ini, ingat, bukan berarti kita mengajak kaum muslimin untuk membenci serampangan atau memusuhi orang-orang non-muslim, tidak, sama sekali tidak. Karena ini syariat kita mengajarkan seperti itu karena alasan-alasan yang tadi kita sebutkan. Bukan tujuannya karena kita dengki, hasad dengan mereka, sama sekali tidak. Buktinya apa? Yang bermanfaat silahkan. Dari mereka yang bermanfaat, nggak bertentangan dengan syariat, silahkan diadopsi, ditiru. Bukan berarti kita membenci atau mengajak untuk memusuhi mereka secara serampangan, bukan. Makanya Allah menyebutkan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian. Harus berbuat adil, berbuat baik kepada orang kafir. Kalau dia tidak mengusir kalian, nggak memerangi kalian, nggak boleh kita zalim sama orang kafir, nggak boleh. Kata Nabi SAW, ala man dhala mu'ahadan aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bi ghairi dhibi nafsin fa ana halijuhu yaumil qiyamah. Siapa yang menzalimi orang kafir mu'ahad atau merendahkannya, menjelek-jelekannya, menghinanya, atau dipekerjakan, kalau jadi anak buah dipekerjakan secara zalim di luar batas kemampuannya, gara-gara dia kafir dikasih beban berat pekerjaan, atau mengambil hartanya dia tanpa ridhonya dia, maka aku yang akan mendebatnya pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Haram, tidak boleh kita zalim sama mereka. Tapi ini kita larang bertasyabuh, ini bagian besar, porsi besar dalam agama kita, dengan alasan-alasan yang tadi kita sebutkan. Allah Ta'ala alam, demikian bisa kita kaji. Semoga bermanfaat. Jika ada yang bertanya, saya persilakan. Mungkin ya 2 pertanyaan kali ya, dari waktunya. Baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada kesempatan hari ini yang mengangkat tema tasyabuh atau meniru orang-orang kafir. Baik, silakan jamaah yang mau bertanya. Pak, silakan Pak Haji Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sangat menarik ini kita menceritakan tentang keadaan sekarang ini. Ada berita baik dan berita buruknya. Berita buruknya tadi sudah Ustaz jelaskan tentang bagaimana kita sudah menyerupai bahkan melebihi orang kafir. Tapi ada berita buruk lainnya, ini adalah kalau ini betul terjadi bahwa berita yang saya terima itu adalah di Arab Saudi sendiri sekarang sudah terjadi perubahan-perubahan drastis tentang budaya-budaya dan sebagainya. Cara-cara hidup mereka itu berubah yang kita tidak bayangkan sebelumnya, bahwa wanita itu boleh berpakaian tidak seperti yang terdahulu, seperti yang wanita muslimah dulu kan bebas mereka. Dan juga ada macam klub-klub yang
sangat tidak islami yang terjadi di sana. Bagaimana menurut Ustaz itu? Yang satu hal. Yang kedua, tadi sedikit saya singgung soal masjid atau tempat ibadah kita ini didirikan di atas makam. Ini masjid kita ini saja di atas makam ini sebenarnya. Yang saya tahu, masjid ini didirikan di atas makam. Dan kita lakukan sholat di sini itu bagaimana statusnya menurut Ustaz? Di bawahnya ada makam-makam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama itu emang fenomena yang kita saksikan sekarang. Itulah diantara kita bisa katakan teguran atau hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kaum muslimin semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan terseret terus semakin jauh. Diberikan para pemimpin penguasa yang juga kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dapati emang ada ya, juga sampai lihat di beberapa setempat tertentu di Saudi itu ada yang sampai merayakan Halloween gitu. Ya, anak nggak tahu apa faktornya sehingga mereka merayakan tersebut. Yang jelas itu bukan barometer kebenaran. Kalau misalnya Saudi melakukan hal-hal yang diharamkan, yang bertentangan, dia jelas haram, salah. Dikatakan salah, dikatakan itu haram, nggak boleh. Ada juga mengadakan konser musik juga. Itulah kemunduran. Ketika kaum muslimin jauh dari agama, jauh dari Islam, dia akan terus semakin terseret seperti itu. Ya, wa'alaikumsalam. Jadi Saudi, apapun yang dilakukan Saudi itu bukan ukuran kebenaran, bukan dalil. Ya, ketika mereka melakukan hal yang salah, kita katakan itu salah. Kita katakan itu perkara yang dilakukan haram, itu haram. Seperti itu, Pak. Tapi secara umum alhamdulillah ya masih terjaga ya, apalagi jika yang berkaitan sama masalah akidah kesyirikan, alhamdulillah di situ yang Anda tahu sih masih terjaga ya, masalah kesyirikan. Dan juga kesalahan di situ itu dia masih kita katakan sebatas maksiat, bukan sampai karena agama. Maka karenanya sampai sekarang alhamdulillah di Saudi itu yang Anda tahu di seluruh jazirah Arab Saudi itu nggak ada satupun tempat ibadah non muslim itu nggak boleh berdiri tempat ibadah non muslim di situ. Nggak ada praktek-praktek kesyirikan sampai sekarang yang alhamdulillah nggak ada di situ. Tapi yang ada ya kemaksiatan seperti itu yang mulai ada sekarang, tidak seperti dulu lagi. Kemudian yang kedua terkait masalah makam ya, Ana sendiri baru tahu, Ana belum pernah dengar sebelumnya. Betul ini masjid berdiri di atas makam? Relokasi. Sudah digali. Oh, dipindahkan. Oh ya, dipindahkan. Kalau misalnya itu benar-benar masjid yang berdiri di atas makam, dibangun di atas makam, maka tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Di dalilnya sangat banyak dipakai oleh para ulama, makanya dirincikan dulu kalau ada tempat seperti itu ya. Kalau misalnya ini kuburannya duluan, terus dibangun masjid di situ, masjidnya harus dipindahkan. Karena itu kuburan sudah duluan di situ, dia punya hak di situ, jenazah dia punya hak di situ. Nah, berbeda kalau misalnya masjidnya sudah ada di luar, tiba-tiba ada yang dikuburin di situ, maka kuburannya harus dipindahkan. Tidak boleh, apalagi benar-benar di atas kuburan, nggak boleh. Kita nggak boleh bicara samping ya, di samping atau misalnya di bagian depan itu tutup tembok, itu insya Allah tidak mengapa. Tidak mengapa. Kalau benar-benar di bawah ini, maka tidak boleh. Nggak boleh. Sebagian ada yang berdalil bahwasanya di Hijri Ismail itu Nabi Ismail di kuburan di Hijri, tidak benar seperti itu. Itu riwayat diriwayatkan oleh At-Tabarani, tapi riwayat tidak benar. Gak mungkin Nabi Ismail dikuburkan di situ. Makanya kata para ulama, tidak ada satupun Nabi yang diketahui pasti kuburannya kecuali Muhammad SAW. Kalau ada yang mengklaim kuburan Nabi ini berarti tidak bisa dipastikan kesohihannya. Ila Muhammad SAW. Makanya ada disebutkan riwayat bahwasanya Nabi Ismail itu dikuburkan di Hijr samping Ka'bah itu. Itu tidak benar. Tidak benar. Sebagian berdalil akan bolehnya sholat di masjid dikuburin dengan riwayat itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Ada lagi yang bertanya? Baik, satu pertanyaan lagi.
yaitu Pak Ciki Manzalan. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya mengenai tradisi leluhur kita, gitu. Misalnya ada tahlilan hari ke-1, ke-7, kemudian 100, 1000, dan juga ziarah kubur yang sudah dilakukan pada hari tertentu, misalnya sehari sebelum Idul Fitri atau Idul Fitrinya, gitu. Dan juga satu lagi mengenai tradisi umat Muslim di negara lain, misalnya seperti Mauludan apa itu, gimana? Makasih Ustaz. Baik. Pertama kita perlu membedakan antara tradisi sama ibadah ya. Kalau kita menganggap itu tradisi, yaitu tradisi, maka jangan dikaitkan dengan masalah ibadah, atau jangan kita menganggap itu sebagai ibadah. Karena kalau kita menganggap itu sebagai ibadah, dalam artian kita lakukan itu dalam rangka kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar kita mendapatkan pahala misalnya, itu sebuah ibadah dalam rangka untuk beribadah, maka di situ kita perlu dalil. Karena yang namanya ibadah itu tauqifi. Artinya apa? Ibadah itu hukum asalnya haram dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan dan memerintahkannya. Itu terkait sama ibadah. Nah, kalau masalah tradisi, maka itu di luar dari permasalahan ibadah. Jangan dianggap itu sebagai ibadah. Jangan kita mengharapkan pahala atau kita menganggap diri kita ini sedang mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan tradisi-tradisi seperti itu. Seperti itu. Nah, terkait masalah 40 harian, 1000 harian, Allah Ta'ala, Ana pernah dengar, Ana saksikan dan ada orang yang menyampaikan bahwasanya itu tradisinya dari orang-orang Hindu yang diadopsi oleh kaum muslimin di Indonesia. Ada orang Hindu dulu, dia mantan orang Hindu, maksudnya dia mantan pendeta, dia sebutkan di kitab agama Hindu mereka itu biasa itu mereka dari 40-an, 3 hari, 7 hari, 40, 1000, atau berapa gitu dari kitab agama Hindu ada. Besar kemungkinan dulu ya orang-orang sebelum kita ini di Indonesia itu menyerap itu, karena emang banyak hal-hal tradisi-tradisi Hindu sama Buddha, Hindu terutama, yang masuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Dan itu banyak Pak dari tradisi. Contoh saya kan dari Lombok ya asalnya. Lombok itu dekat sama Bali dan banyak pemukiman kampung-kampung orang Bali di Lombok itu. Maka banyak sekali tradisi orang Lombok itu yang benar-benar mirip sama tradisi orang Hindu, karena emang diadopsi dari situ. Bahkan dari pakaiannya, musiknya, ya tradisi ketika hal yang lain itu diadopsi dari agama Hindu, tradisi itu. Nah, masalah tradisi misalnya mengadakan tahlilan kematian itu yang Anda tahu tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Tidak ada dalilnya sama sekali. Kita mau cari riwayatnya dari Nabi atau dari sahabat atau bahkan dari tabi'in pun tidak ada. Apalagi sampai meyakini keyakinan tertentu bahwa di hari ini termayit begini, mayitnya begini, ruhnya sedang datang. Ada saya dengar gitu, di hari sekian ruhnya datang untuk menemui keluarganya. Ini keyakinan batil, tidak bisa dimiliki seperti perkara gaib tanpa dalil. Tidak boleh seperti itu. Bahkan justru hadis yang sampai kepada kita dari hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih dari sahabat yang mulia Jarir, disebutkan kunna na'uddu al-ijtima'u 'inda al-mayyit min an-niyahah atau kama qala radhiyallahu anhu. Kami dulu para sahabat menganggap, ini hadis sahih, menganggap kumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal dunia itu, kumpul-kumpul itu termasuk niyahah katanya. Niyahah itu meratap, dan meratap termasuk salah satu dosa besar. Itu sahabat menyepakati seperti itu. Ini justru menyelisih, bukan berkumpul dalam rangka bertakziah ya, mengucapkan bela sungkawa, itu tidak mengapa dianjurkan. Bahkan sunnahnya ya, ketika kita mau datang ke rumah duka, mau berbela sungkawa, bertakziah,
Sunnahnya kita ini tamu yang bawa makanan buat mereka, karena mereka lagi sedih, kena musibah, kerabat mereka, keluarga mereka meninggal. Gak bisa mereka tuh mau nyiapkan makanan, nyiapkan kopi, mau masak, mereka lagi sedih. Maka kata Nabi SAW, isna'u li ali Ja'far ta'am. Karena buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, mau takziah keluarga Ja'far, keluarganya Ja'far bin Abi Thalib ketika Ja'far meninggal. Kenapa? Karena mereka lagi sedih karena kena musibah. Nabi suruh para sahabat bawa makanan ke situ. Sunnahnya seperti itu. Nah sekarang kembali, sunnahnya hilang. Sunnah ini hilang nih. Sunnah yang diperintahkan kita yang tamu suruh bawa makanan ke sana. Sekarang kembali, rumah duka itu disuruh menyiapkan makanan untuk tamu yang datang. Dan bahkan ini nggak sekali dua kali, Anda dapat dengar ceritanya sampai kepada kita. Mungkin itu sudah tradisi benar-benar mengakar sampai seakan-akan merupakan suatu kewajiban. Sampai banyak yang dia maling nyolong buat bikin acara tahlilan itu keluarganya. Malu dia karena tidak buat acara tahlilan, sampai dia berapa kasus dia nyuri. Alasannya apa? Buat bikin acara tahlilan kematian. Sungguh fenomena yang menyedihkan seperti itu ya. Kalau jadi kalau itu dianggap tradisi, maka jangan itu dianggap sebagai ibadah yang berpahala di situ. Karena kenyataannya ya acara tahlilan itu jelas tidak ada dalilnya sama sekali. Mau dicari kemana pun juga nggak akan ketemu. Itu bukan tuntunan Nabi SAW. Kalau seandainya itu baik, itu ibadah, maka pasti Nabi SAW mengajarkannya dan para sahabat mempraktekannya. Seperti itu. Allah Ta'ala. Ya, semoga bisa dimengerti. Demikian hadirin Allah wa iyyakum yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita kaji di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke moderator. Baik,